Halo para pecinta budaya. Kali ini kita jalan-jalan ke Masjid Patok Negoro Plosok Kuning nih. Untuk beberapa teman-teman yang sudah pernah berkunjung ke Jogja atau pernah mendengar cerita tentang Kesultanan Yogyakarta, mestinya tidak asing dengan masjid ini. Selain Masjid Gede Kauman Yogyakarta, Jogja juga mempunyai salah satu masjid bersejarah, yaitu Masjid Patok Negoro. Untuk cerita lebih lengkap, mari simak video ini sampai habis ya. Masjid Patok Negoro adalah status untuk 5 masjid selain Masjid Agung Keraton yang dikelola dan dibina oleh pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai keimanan warga Yogyakarta sekaligus membantu pelaksanaan upacara-upacara keagamaan keraton. 4 Masjid Patok Negoro bertempat di 4 penjuru mata angin sekaligus menjadi penanda batas wilayah Kertanegara, dibangun pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I. Satu masjid lain terletak di Wonokromo, Bantul, di dekat bekas Keraton Pleret dan Kerto. Berikut daftar-daftar Masjid Patok Negoro beserta arah mata anginnya. Di sisi barat ada Masjid Jami An-Nur di Melangi. Lokasinya di Kecamatan Gamping, Sleman. Masjid ini berdiri pada tahun 1723. Di sisi utara ada Masjid Jami Sultoni di Plosok Kuning. Lokasinya di Kecamatan Nganglik. Tahun berdiri pada tahun 1724. Di sisi timur ada Masjid Jami Ad-Darajat di Babadan. Lokasi di Kecamatan Banguntapan, Bantul. Tahun berdirinya pada tahun 1774. Di sisi selatan ada Masjid Nurul Huda di Dongkelan. Lokasinya di Kecamatan Kasihan, Bantul. Tahun berdiri pada tahun 1775. Di sisi tenggara terdapat Masjid Wonokromo. Lokasinya di Kecamatan Pleret, Bantul. Tahun berdiri pada tahun 1775. Sebagai batas atau penanda dapat juga berarti aturan, pedoman, atau dasar hukum. Sementara negara berarti negoro, kerajaan atau pemerintahan. Sehingga Patok Negoro bisa diartikan juga sebagai batas wilayah negara atau pedoman bagi pemerintahan negara. Patok Negoro juga merupakan nama jabatan abdi dalam bawah struktur Kawedanan Roh Pangulon. Abdi dalam Patok Negoro adalah abdi dalam yang menguasai bidang hukum dan syariat agama Islam. Para abdi dalam ini diberi wilayah pendidikan dan ditugasi mengelola masjid di wilayah tersebut, termasuk memberikan pengajaran atau pendidikan keagamaan kepada masyarakat yang berada di sekitar bangunan masjid. Secara keseluruhan, Masjid Patok Negoro memiliki fungsi sebagai pusat pendidikan, tempat upacara atau kegiatan keagamaan, bagian dari sistem pertahanan, sekaligus bagian dari sistem peradilan keagamaan yang disebut juga sebagai Pengadilan Surambi. Pengadilan ini memutus hukum perkara pernikahan, perceraian atau pembagian waris. Sementara untuk hukum yang lebih besar atau perdata atau pidana diputus di Pengadilan Keraton. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai Masjid Patok Negoro yang tertua, yaitu Masjid Patok Negoro Plosok Kuning. Masjid Patok Negoro Plosok Kuning merupakan masjid kagungan dalam yang berada di Dusun Plosok Kuning, Desa Plosok Kuning, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut salah satu pengurus takmir, Masjid Plosok Kuning sebenarnya berdiri sebelum keraton dibangun. Masjid ini didirikan oleh Kiai Mursodo. Beliau adalah anak dari Kiai Nur Iman Melangi. Posisinya kala itu berada di selatan bangunan yang sekarang. Dikisahkan sesaat setelah Sri Sultan Hamengkubuwono I membangun keraton dan Masjid Gede,
beliau memindahkan Masjid Pelosok Kuning dari posisi sebelumnya ke posisi yang sekarang. Dari segi arsitekturalnya, masjid ini mengikuti bentuk dari masjid gede. Hal ini terlihat dari model atap tumpang dan mustaka di atasnya. Hanya saja jika masjid gede terdiri dari 3 tumpang, maka Masjid Pelosok Kuning ini hanya terdapat 2 tumpang. Pemberian mustaka di atas atap masjid menandakan bahwa masjid ini merupakan masjid milik Kesultanan Yogyakarta. Masjid ini juga masih mempertahankan tapak keasliannya. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk atap ruang utama yang berbentuk tajuk, serta atap bagian serambi yang berbentuk joglo. Meskipun beberapa komponen struktur seperti soko atau tiang penyangga sudah ada yang mengalami pergantian. Masjid ini juga masih memiliki kolam keliling untuk membasuh kaki yang merupakan ciri khas masjid-masjid awal selain keberadaan ruang utama, serambi, dan pawestren. Desain masjid dengan kolam tersebut adalah penyesuaian terhadap budaya masyarakat yang dahulu melakukan kegiatan sehari-hari tanpa mengenakan alas kaki. Saat ini dibangun jembatan kecil pada kolam yang menghadap pintu depan, karena saat ini orang-orang tidak lagi telanjang kaki yang melakukan aktivitas. Di belakang masjid terdapat makam yang menurut kata orang-orang setempat, makam tersebut adalah makam dari pendiri masjid ini, yaitu Kiai Mursodo. Di sebelah kanan setelah pintu masuk utama dapat dilihat bangunan yang saat ini merupakan taman kanak-kanak. Menurut cerita penduduk setempat, dahulu bangunan ini adalah tempat berkumpulnya para pengurus masjid. Pada rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan pada tahun 2016, terdapat beberapa pengembalian ke bentuk lama, diantaranya dengan mengganti lantai keramik dengan tegel berwarna kuning dan juga pengembalian bentuk atap pada pawestren yang semula berupa atap kampung kemudian dikembalikan ke dalam bentuk lamanya, yaitu panggang P. Saat ini Masjid Jami Sultoni Pelosok Kuning sudah ditetapkan sebagai cagar budaya melalui surat keputusan Gubernur DIY nomor 36/Kep/2022. Masjid ini memiliki kegiatan rutin di setiap harinya. Seperti pada malam Senin ada hafalan Al-Quran, kemudian pada malam Selasa ada semaan Al-Quran, dan ada pengajian juga di setiap malam Rabu. Setiap malam Kamis ada sarasehan Patok Negoro, dan pada malam Jumat ada mujahadar. Malam Sabtu juga ada pengabdian Kitab Kuning, dan malam Ahad ada Senin Sholawat Badui atau Rodat. Oke ya, jangan lupa berkunjung ke Masjid Patok Negoro Pelosok Kuning. Saya Yoga selaku penulis skrip, Saya Farhan sebagai narator, Dan saya Kuman Irsyad sebagai editor. sekian dari kami mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya jurusan Arkeologi Universitas Gadjah Mada. Viva Arkeologi, Viva!